Baiklah, hari ini kita akan mempelajari pembagian polinomial. Sebelum kita masuk ke pembagian polinomial, saya ingin mereview terlebih dahulu terkait penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yaitu menghitung pembagian suatu objek sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ini seringkali terjadi ketika misalkan kita memiliki uang dengan nominal tertentu, kemudian kita ingin membelanjakannya dengan barang-barang tertentu, dan juga ditambah dengan biaya ongkirnya ya. Ini tepatnya kalau misalkan kita belanja online kayak gitu. Kemudian di antara lainnya bisa dengan membuat desain perosotan. Seandainya kita membuat perosotan tanpa didesain terlebih dahulu, tanpa dihitung, diperkirakan terlebih dahulu, maka akan sangat berbahaya bagi yang memainkannya. Bukannya malah turun ke bawah ketika kita menaikinya, tapi malah meloncat ke atas, atau bisa juga malah melewati dari alur perosotan tersebut kayak gitu. Nah, penerapan polinomial bukan hanya dua ini saja, sebenarnya banyak ya, tapi yang hanya saya singgung di sini hanya dua saja. Next, bentuk umum pembagian polinomial. Secara umum, pembagian polinomial dapat dirumuskan seperti ini, yaitu fx, di mana fx di sini merupakan fungsi. Kemudian px, hx, dan sx ini juga merupakan fungsi, tapi fungsinya lebih seperti kayak pengkhususan. Jadi kalau px itu pembagi, kemudian kalau hx itu adalah hasil bagi, sementara sx adalah sisa bagi. Nah, di sini ada keterangan, mohon maaf ada kesalahan penulisan ya, seharusnya bukan fx melainkan px. Ini juga sama, ini harusnya px, pembagi. Jadi, seandainya px tersebut pangkat tertingginya ialah 3 atau derajat 3, maka sisa baginya adalah berpangkat 2. Kemudian kalau misalkan px-nya pembaginya berpangkat 2, pangkat tertingginya ya, pastilah si sisa baginya berpangkat 1. Dan kalau misalkan pembaginya berpangkat 1 atau linear kita sebutnya, maka sisa baginya ialah konstanta. Konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Next, pembagian polinomial ini ada dua. Yang pertama bisa dengan cara bersusun, atau yang kedua bisa dengan cara metode sintesis Horner. Next, untuk lebih jelas di sini saya tampilkan dua soal. Tentukanlah hasil dan sisa bagi dari polinomial berikut ini. Nah, di dua soal ini, dua nomor ini, saya akan menggunakan pembagian bersusun dan Horner untuk masing-masing nomor. Silakan disimak. Jika ada yang kurang dimengerti di part-part tertentu, maka coba diulangi kembali video ini. Nah, untuk penulisannya itu sendiri, kalau pembagi dia berada di luar simbol bagi. Contoh, seandainya ada soal 5 dibagi 2, maka pembaginya siapa? Pembaginya adalah 2, sehingga dia berada di luar. Seperti ini. Jadi nentuinnya bukan berarti dari mana bilangan yang terbesar, mana bilangan yang terkecil. Kalau bilangan terkecil berarti di luar. Enggak kayak gitu. Dan kalau misalkan 3 dibagi dengan 11,
Siapa pembaginya? Pembaginya adalah 11. Maka 11 ditaruh di luar. Gitu ya untuk penulisan bagi. Jadi nulisnya pun harus benar. Lanjut kita ke soalnya. Nah, kalau misalkan pembagian polinomial atau pembagian suku banyak, fokus kita adalah ke suku pertama atau digit pertama dari fungsi tersebut dan dari pembagi tersebut. Di sini digit pertamanya adalah 2x pangkat 4. Dan di sini digit pertamanya ialah si x. Berarti kita bagi 2x pangkat 4 dibagi dengan x. Anggaplah di sini coret-coretannya ya, 2x pangkat 4 dibagi dengan x. Berapa nih? Seandainya x pangkat 4 itu kita jabarin, kan sama saja 2 dikali x kali x kali x kali x ya, per x. Di sini sama-sama ada x pangkat 1, berarti bisa kita coret sehingga menghasilkan 2x pangkat 3. Berarti 2x pangkat 4 dibagi x ialah 2x pangkat 3. Dan jangan lupa juga statusnya juga diikut sertakan. Karena positif bagi positif maka hasilnya adalah positif. Dan karena ini baru di awal, maka kalau positif tidak perlu ditulis. Jadinya hasilnya itu saya tulis di atas ya, 2x pangkat 3. Jadi kurang lebih pembagian bersusun ini sama seperti dengan pembagian biasanya. Pembagian yang pernah kalian pelajari saat SD, SMP. Nah, setelah dibagi, maka kita kali dengan si pembaginya, yaitu dikali dengan x, nanti dikali dengan positif 2. Jangan lupa statusnya juga diikut sertakan. 2x pangkat 3 dikali x adalah 2x pangkat 4. Kita tulis di sini. Kemudian 2x pangkat 3 dikali dengan positif 2 adalah 4x pangkat 3. Nah, karena di sini pembaginya cuma ada 2 suku doang, ya sudah berarti selesai. Lanjut, langkah berikutnya adalah dikurangi. Ketika dikurangi, maka 2x pangkat 4 dikurang dengan 2x pangkat 4 adalah 0. Di sini kalian boleh dijabarin menjadi panjang ya, maksudnya kayak gini. 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4. Supaya lebih teliti boleh seperti itu. Atau kalau misalkan kalian sudah bisa langsung, ya nggak masalah juga. Di sini saya langsung ya. 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4, karena hasilnya adalah 0, maka 0-nya tidak perlu saya tulis, kecuali kalau hasilnya selain 0 baru saya tulis. Kemudian positif 3x pangkat 3 dikurang dengan positif 4x pangkat 3. Berarti jadinya 3 kurang 4 ya, min x pangkat 3. Kemudian ini yang x pangkat 2, yang min 5x pangkat 2, ini kan gak ada temennya ya, yang sesama x pangkat 2. Begitu juga dengan yang x pangkat 1 dan konstanta, tidak ada temannya. Berarti ini sama saja dikurang dengan 0. Min 5x pangkat 2 dikurang 0 adalah min 5x pangkat 2. Positif 8x dikurang 0 adalah positif 8x. Dan positif 21 dikurang dengan 0 adalah positif 21, atau singkat cerita diturunkan lagi saja. Tapi lebih bagusnya sih memang bukan sembarang diturunkan ya, tapi memang ada penguatnya bahwa di sini dikurang dengan 0. Nah, setelah sudah kita dapatkan, maka kita bagi lagi. Dilanjutin seperti langkah di awal. Digit pertama dibagi dengan digit pertama. Di sini digit pertamanya ialah min x pangkat 3, kemudian di sini digit pertamanya adalah x. Berarti min x pangkat 3 dibagi dengan x
maka hasilnya adalah min x kuadrat. Nah, hasilnya ini kita taruh di atas. Min x kuadrat. Kemudian setelah kita bagi, kita kali kembali. Kita kali kembali yang bersangkutan ya dengan si pembaginya. Min x kuadrat dikali dengan x, maka hasilnya adalah min x pangkat 3. Kemudian min x kuadrat dikali dengan positif 2 ialah min 2x kuadrat. Nah, kalau sudah, kita kurangi. Min x pangkat 3 dikurang min x pangkat 3 adalah 0. Min 5x kuadrat dikurang min 2x kuadrat adalah min 3x kuadrat. Dari mana sih dapatnya min 3x kuadrat? Kalau kita jabarin, ini kan min 5x kuadrat dikurang dengan min 2x kuadrat. Status nggak boleh langsung ketemu ya, tanpa ada space sama sekali, tanpa ada pemisahnya sama sekali. Maka di sini kita gunakan tanda kurung, dan tanda kurung di sini mengartikan sebagai operasi kali. Berarti min kali min adalah positif, sehingga di sini jadinya min 5x kuadrat positif 2x kuadrat. Seperti itu, makanya dapatnya min 3x kuadrat. Kemudian ini juga sama, positif 8x dikurang 0 adalah positif 8x. Positif 21 dikurang 0 adalah positif 21. Kalau sudah, kita kayak tadi lagi, yaitu kita bagi digit pertama dengan digit pertama. Di sini digit pertamanya adalah min 3x kuadrat, kemudian di sini digit pertamanya adalah x. Berarti kita bagi antara min 3x kuadrat dengan x. Maka hasilnya adalah negatif bagi positif adalah negatif, 3 bagi 1 adalah 3, x kuadrat bagi x adalah x. Min 3x, kita tulis di atasnya. Kemudian kalau sudah, kita kalikan kembali dengan si pembagi. Min 3x dikali x adalah min 3x kuadrat. Kemudian min 3x dikali positif 2 adalah min 6x. Kita kurang. Min 3x kuadrat dikurang min 3x kuadrat adalah 0. 8x, positif 8x dikurang min 6x. Jadinya tambah ya nih ya. Min dikali min adalah positif, 8 tambah 6 adalah 14x. Kenapa bisa tambah? Coba deh kalian jabarin, nanti kalian tahu sendiri kenapa bisa ditambah. Kemudian 21 dikurang 0 adalah 21. Kalau sudah dikurangi, kita bagi kembali digit pertama dengan digit pertama. Di sini digit pertamanya adalah 14x, digit pertama di sini adalah x. Berarti 14x dibagi dengan x adalah 14. Positif 14. Nah, positif 14 dikalikan dengan x adalah 14x. Positif 14 dikalikan dengan positif 2 adalah positif 28. Kita kurangi, sehingga di sini 14x dikurang 14x adalah 0. 21 kurang 28 adalah min 7. Dalam hal ini, min 7 dan min 7 di sini adalah sebagai sisa ya. Jadi ini merupakan sisa bagi atau SX. Kemudian kalau yang di atasnya ini
merupakan hasil bagi. Nah, ini kan berupa fungsi ya, fx lah misalkan, yang ini berupa pembagi berarti px. Ini bisa kita urai atau kita rumuskan dalam bentuk umumnya, yaitu kata fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, seperti itu. Next, kita akan coba menggunakan Horner. Nah, untuk menggunakan Horner itu sendiri, kan tadi kita tahu bahwa si fx-nya yaitu 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3. Nah, kita lihat dulu dalam soal tersebut. Yang tadi kan pangkat tertingginya adalah 4 ya, x pangkat 4. Berarti otomatis yang terendahnya adalah konstanta. Jadi kita cukup melihat pangkat tertingginya aja di fungsi tersebut apa. Nah, ya udah kita tulis. Karena di sana x pangkat 4, maka x pangkat 4 berarti semakin ke kanan berarti semakin menurun pangkatnya. Berarti x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. X pangkat 0 ini perlu kalian ketahui, suatu bilangan atau suatu variabel kalau berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Artinya x pangkat 0 di sini merupakan suatu konstanta. Jadi ini adalah konstanta. Nah, terus yang kita tulis kan tadi soalnya 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 8x tambah 21. Di sini kita lihat koefisiennya dari x pangkat 4 adalah 2, berarti kita ambil. Jadi yang kita ambil adalah koefisiennya. Kemudian di sini adalah positif 3, ini adalah min 5, ini adalah positif 8, ini adalah positif 21. Kita masukkan ke sini. Gitu. Terus pembaginya kan tadi x plus 2 ya. Nah, kita buat atau kita lihat aja di sini. Di sini kan x plus 2. Jadi bentuk umum dari pembagi itu sendiri ialah yang penting dia pangkat tertinggi dari variabel tersebut ini berstatus positif. Seperti itu. Nah, kita hiraukan yang pangkat tertinggi dari variabel tersebut, kita lihat ke anggota selanjutnya. Di x plus 2 ini kan pangkat tertingginya adalah pangkat 1 ya. Jadi x pangkat 1, kalau di bawahnya x pangkat 1 adalah x pangkat 0. Nah, kita hiraukan yang x pangkat 1 di sini karena x pangkat 1 di sini sudah koefisiennya sudah 1 dan dia positif. Memang itu harusnya, syaratnya seperti itu. Jadi ya, pembagi itu kalau menggunakan Horner dia koefisiennya harus 1 dan statusnya positif. Jadi kita lihat ke digit berikutnya aja. Nah, digit berikutnya yaitu x pangkat 0 atau konstanta. Konstantanya di sini adalah positif 2. Lawannya positif 2 adalah negatif. Makanya di sini kita tulis negatif 2. Kayak gitu ya. Jadi lawannya. Tapi kita ngelihat bukan dari yang variabel berpangkat tinggi pertama, bukan. Kita ngeliat dari digit selanjutnya. Nah, setelah kita tulis seperti ini, maka kita operasikan. Kalau misalkan ke samping ini mainannya kali. Jadi kalau dari sini ke sini ini mainannya kali. Kalau dari atas ke bawah ini mainannya tambah. Saya simbolkan di sini ya, tambah. Ini yang pertama, ini diturunkan saja, yaitu 2, atau saya kasih tanda bintang deh. Di sini 2.
kemudian dikali dengan ke sampingnya. 2 kali min 2 adalah min 4. Kemudian ditambah 3 ditambah min 4 atau 3 kurang 4 adalah min 1. Kemudian min 1 ini dikali lagi dengan min 2. Min 1 kali min 2 adalah min 1 kali min 2 adalah 2 ya, positif 2. Taruh lagi di sini. Kemudian kita jumlahkan min 8 tambah min 5 tambah 2, yaitu min 3. Kemudian hasilnya ini dikalikan lagi dengan yang di samping si pembaginya, yaitu min 3 dikali min 2 adalah positif 6. Kita jumlahkan lagi, 6 tambah 8 adalah 14. Kita kali lagi, 14 kali min 2 adalah min 28. Kita jumlahkan, 21 dikurang 28 adalah min 7. Sehingga di sini kan pangkat tertingginya ialah X pangkat 4 ya. Karena kita baginya sekali, pembaginya kan di sini cuma ada satu angka doang, yaitu min 2 doang. Artinya pangkat tertinggi di sini berkurang 1. Karena di sini pembaginya hanya ada 1 digit saja. Berarti 4 kurang 1 adalah 3. Sehingga ini adalah si X pangkat 3, yang ini adalah X pangkat 2, ini X pangkat 1, dan ini X pangkat 0. Nah, kalau sudah dapat X pangkat 0, berarti ini batasannya. Ini adalah hasil bagi. Bagaimana cara menguraikannya? Tinggal dilihat aja nih. Oh, berarti ini 2X pangkat 3. Jadi kalau saya tulis di sini HX-nya adalah 2X pangkat 3 min 1X kuadrat, atau saya tulis min X kuadrat min 3X pangkat 1 sama positif 14. X pangkat 0-nya nggak perlu ditulis karena itu merupakan konstanta. Mau ditulis juga nggak masalah, tapi lebih baik tidak perlu ditulis kalau hanya untuk menambah digit tapi maknanya sama saja. Lebih baik tidak perlu, jadi singkat aja. Nah, sementara untuk min 7 itu sendiri ini merupakan sisa. Atau saya simbolkan dengan SX. Yaitu min 7. Atau karena di sini memang tidak ada variabel X ya di fungsi S ini, maka nggak perlu saya tulis S deh. Saya langsung tulis aja sisa deh. Sisa adalah min 7. Seperti itu ya. Dan hasil ini sama saja dengan cara yang sebelumnya, yaitu dengan pembagian bersusun. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana, Horner boleh, bersusun juga boleh. Lanjut next. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal nomor berikutnya menggunakan pembagian bersusun. Untuk penulisannya, tata letak penulisannya tidak perlu saya bahas kembali. Saya rasa kalian juga mengerti. Ingat ya, prinsipnya digit pertama dibagi dengan digit pertama. Berarti 2X pangkat 4 dibagi dengan X kuadrat. Dua X pangkat 4 dibagi dengan X kuadrat ialah 2X kuadrat. Sisanya ditaruh di atas. Hasilnya ditaruh di atas 2X kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan si pembaginya.
2x kuadrat dikali x kuadrat adalah 2x pangkat 4. Kemudian 2x kuadrat dikali dengan min 4. Dikali ya, bukan dikurang. Dikali dengan min 4 adalah min 8x kuadrat. Kemudian kita kurangi. Nah, di sini 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 adalah 0. Sementara min 3x pangkat 3 dikurang dengan 0 adalah min 3x pangkat 3. Di sini kalian harus hati-hati, lebih jeli lagi karena untuk pembaginya itu sendiri ini tidak beraturan ya pangkat dari variabelnya. Ini kan pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Setelah itu kan harusnya x pangkat 1, tapi di sini kan nggak ada x pangkat 1. Di sini langsung x pangkat 0 alias konstanta. Makanya di sini pun akan ngaruh nanti ke hasil ke perhitungannya. Di sini x pangkat 3-nya nggak ada, berarti sama saja min 3x pangkat 3 dikurang 0. Hasilnya adalah min 3x pangkat 3. Kemudian yang x pangkat 2 di sini tidak ada di fungsinya. Adanya ini hasil dari kali ya, hasil kali. Yaitu min 8x kuadrat. Kan sama, kalau di sininya tidak ada x pangkat 2, artinya kan sama saja 0 nih. 0 dikurang dengan min 8x kuadrat. Maka hasilnya adalah positif 8x kuadrat. Jadi harus hati-hati kalian untuk soal-soal seperti ini. Kemudian kita bagi lagi digit pertama dengan digit pertama. Berarti min 3x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat. Menghasilkan min 3x. Berarti kita tuliskan min 3x. Kemudian kita kalikan min 3x kali x kuadrat adalah min 3x pangkat 3. Terus min 3x dikalikan min 4 adalah positif 12x. Dikurang lagi. Ini 0 ketika dikurang. Kemudian yang x pangkat 2-nya kan nggak ada ya temannya ya, cuma sendirian doang. Oh maaf, sorry. Saya di sini lupa menurunkan. Positif 5x dikurang 0 adalah positif 5x. Kemudian min 4 dikurang 0 adalah min 4. Nah, kita lanjut lagi ya yang ke tadi dikurang positif 8x kuadrat, di sini sendirian doang. Berarti sama saja positif 8x kuadrat dikurang 0, hasilnya adalah 8x kuadrat. Kemudian yang x pangkat 1 ada temannya nih, 5x, positif 5x dikurang positif 12x adalah min 7x. Min 4 dikurang 0, min 4. Kalau sudah, kita bagi lagi digit pertama dengan digit pertama. 8x kuadrat dibagi x kuadrat. Hasilnya adalah 8 atau positif 8. Kemudian kalikan lagi. Positif 8 dikali x kuadrat adalah 8x kuadrat. Kemudian positif 8 dikali min 4 adalah min 32. Kalau sudah, kita kurangi kembali. 8x kuadrat dikurang 8x kuadrat adalah 0. Min 7x dikurang 0 adalah min 7x. Min 4 dikurang min 32 adalah sama saja min 4 ditambah 32 ya, yaitu positif 28. Nah, terus min 7x dibagi dengan x kuadrat. Min 7x dibagi dengan x kuadrat. Digit pertama dibagi dengan digit pertama. Nah, di sini jadi gini. Min 7x ini bisa nggak dibagi dengan x kuadrat?
Nggak bisa ya. Atau sebenarnya kalau mau dipaksain bisa-bisa aja. Hasilnya adalah min 7 per X. Tapi yang kita mau di sini ialah syaratnya jadi gini. Yang mau kita bagi si fungsinya ini digit pertamanya harus lebih besar nilainya dibandingkan dengan digit pertama si pembagi. Di sini kan untuk digit pertamanya yaitu min 7x. X pangkat 1 ya. Dibagi dengan si 1x kuadrat atau x pangkat 2. X dibagi dengan x pangkat 2. Gedean yang mana? X pangkat 2 kan ya variabelnya, berarti atau pangkatnya gedean yang x pangkat 2. Berarti ini sudah tidak bisa lagi kita proses. Gitu. Jadi kalau misalkan ini min 7x kuadrat dengan dibagi dengan x kuadrat, maka masih bisa kayak gitu karena setara pangkatnya. Ini bedanya kalau polinomial pembagian polinomial ya. Jadi stop sampai di sini. Sehingga ini merupakan sisa bagi, atau karena di sini sisa baginya memuat variabel x, berarti boleh saya tulis Sx sama dengan min 7x plus 28. Kemudian kan ini adalah hasil baginya. Hasil bagi atau Hx. Seperti itu. Sekarang akan kita bandingkan kalau kita menggunakan pembagian Horner. Next. Untuk pembagian Horner itu sendiri, untuk tata cara letaknya sama kayak tadi ya. Jadi misalkan saya tulis kembali soalnya, yaitu 2x pangkat 4 Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa pembaginya adalah yang x kuadrat min 4. Nah, untuk penulisan itu sendiri kita lihat di sini. Di sini pangkat tertingginya ialah si x pangkat 4, sehingga kita menulisnya di sini x pangkat 4, dari x pangkat 4 sampai ke yang paling terendah yaitu x pangkat 0 atau konstanta. Kita tuliskan koefisiennya. Di sini koefisien untuk x pangkat 4 adalah 2, kemudian untuk x pangkat 3 adalah min 3, kemudian untuk x pangkat 2 tidak ada variabelnya alias 0 kalau tidak ada variabelnya. Kemudian untuk x pangkat 1 adalah positif 5 dan konstantanya adalah min 4. Kita tuliskan di sini. Kalau sudah dituliskan, sekarang kita tuliskan pembaginya. Di sini pangkat tertinggi dari si pembagi tersebut adalah x pangkat 2. Berarti kan harusnya x pangkat 2, terus x pangkat 1, dan x pangkat 0. Nah, syaratnya untuk Horner, si variabel dengan pangkat tertinggi tersebut harus koefisiennya yaitu positif 1. Apakah di sini sudah positif 1? Sudah ya. Ini sama saja 1x kuadrat atau x kuadrat. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat tersebut, kita lihat suku berikutnya atau digit berikutnya, yaitu x pangkat 1. X pangkat 1-nya di sini berapa koefisiennya? Di sini dalam hal ini tidak ada x pangkat 1. Berarti koefisien dari x pangkat 1 adalah 0. Makanya di sini ditulisnya 0. Kemudian kita lihat lagi digit berikutnya, yaitu x pangkat 0 ya harusnya. X pangkat 0 ini adalah konstanta, di mana konstantanya di sini adalah min 4. Lawannya min 4 apa sih? Positif 4. Makanya di sini tulis positif 4.
Bu, kenapa Bu? Di sini kan X pangkat 1-nya koefisiennya sama saja 0 ya. Kenapa nggak ditulis min 0? Kayak gitu kan, yang diambil adalah lawannya. Mau 0, mau positif 0, mau negatif 0, itu sama saja nilainya. Sama-sama 0. Kecuali selain dari 0, 1 dengan min 1 itu beda maknanya. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Terus kalau misalkan pembaginya kita menggunakan metode Horner nih. Terus si variabel pangkat tertingginya itu bukan positif 1, tapi melainkan 2. Misalkan 2x kuadrat min 4, ini pembaginya. Maka gimana caranya kalau kita mau menggunakan Horner? Ya tinggal kita ubah aja gimana caranya koefisien dari pangkat tertinggi variabel tersebut menjadi positif 1. Caranya dengan dibagi positif 2. Kayak gitu, atau diakalin dengan hal yang lain. Disederhanakan juga boleh atau difaktorkan, atau kalau ragu-ragu boleh menggunakan pembagian bersusun. Saran dari saya, kalau misalkan pembaginya itu derajat 2, 3, 4 dan seterusnya, maka lebih baik menggunakan pembagian bersusun. Tapi kalau misalkan dia derajat 1, maka boleh pakai Horner boleh atau pakai pembagian bersusun. Tapi kalau derajat 1 biasanya saya menggunakan Horner kayak gitu. Jadi ini balik ke orangnya masing-masing ya. Nah, di sini untuk langkah pertama kita turunkan sama kayak tadi. Adalah 2 ya. Langsung kita turunkan. Setelah itu kita kalikan. Ini sama ya, prinsipnya sama. Kalau ke samping dikali, kalau atas bawah ditambah. Kita kalikan 2 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian untuk yang pembagi kedua, ini yang 4 ini kita tidak apa-apain dulu. Kayak gitu. Misalkan saya beri tanda bintang, artinya kita lewatin. Sehingga di sini yang kita jumlahkan adalah min 3 ditambah 0, yaitu min 3. Kemudian hasilnya ini dikali lagi dengan yang di sini, yaitu min 3 kali 0 adalah 0 lagi. Nah, baru di sini bisa yang pembagi kedua. Ini namanya pembagi kedua ya, biar enak saya nyebutnya. Nah, tapi ini kita mengoperasikannya harus berurutan. Kita mendapatkan hasil yang ini dari yang pertama, 2 dikali 4 kayak gitu. Bukan min 3 dikali 4, bukan. Tapi 2 dikali 4. Jadi yang berjalan duluan adalah yang pembagi pertama. Nanti pembagi keduanya menyusul. Jadi ini 2 kali 4 ya. 2 kali 4 adalah 8. Saya gunakan warna hijau saja. Kemudian kita kerjakan yang di atasnya lagi. Nah, kalau sudah dapat ini semua, maka dijumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8 adalah 8. Setelah itu kita kalikan dengan si pembagi pertama, yaitu 0. 8 kali 0 adalah 0. Kita tulis di sini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang di sini, kita dapatkan dari min 3 dikali 4. Kayak gitu. Bukan 8 dikali 4 ya. Berurutan pokoknya intinya. Tadi kan yang 8 didapat dari 2 kali 4. Sekarang untuk mencari yang di depannya, berarti didapat dari min 3 dikali 4.
min 3 kali 4 adalah min 12. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 0 dikurang 12 adalah min 7. Kemudian untuk mendapatkan yang di sini, ini kan yang terakhir ya, digit terakhir. Artinya tadi kan kita mulainya dari pembagi pertama, kemudian pembagi keduanya kita nggak papain. Nah, karena di sini pembagi terakhir, maka sekarang gantian, ini yang tidak kita papain. Gitu. Jadi kita ngerjain yang di pembagi kedua aja. Nah, untuk mendapatkan nilai dari sini, kita dapatkan dari tadi udah ya ini ya, min 3 kali 4 dapatnya min 12. Berarti 8 dikali 4. 8 dikali 4 nanti dapatnya di sini. 8 kali 4 adalah 32. Nah, min 4 ditambah 32 adalah 28. Oke, di sini karena pangkat tertingginya ialah X pangkat 4, kemudian kita bagi dengan 2 digit ya, 0 dengan 4, berarti ada 2 ya, ada 2. Berarti si 4 ini dikurang 2. 4 kurang 2 adalah 2, sehingga di sini ialah X pangkat 2. Kemudian ini berarti X pangkat 1, terus menerus turun pangkatnya. Ini adalah X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah digit terakhir. Berarti ini merupakan hasil. Jadi kalau yang di depan itu adalah hasil. Hasil bagi. Berapa nih hasil baginya? Adalah 2x kuadrat min 3x pangkat 1 positif 8. Jadi ini digabungin. Sementara untuk yang di sebelah kanannya ini merupakan sisa. Jadi kalau yang di depan adalah hasil, yang di belakang adalah sisa. Nah, kan tadi sudah sempat saya singgung kalau misalkan pembaginya itu X pangkat 3 atau berpangkat 3, maka sisanya adalah pangkat 2. Kalau pembaginya adalah pangkat 2, maka sisanya adalah pangkat 1. Dan kalau misalkan pembaginya pangkat 1, maka sisanya adalah konstanta. Di sini kan tadi pembaginya adalah X kuadrat min 4, dimana ini adalah pangkat 2. Otomatis berarti sisanya berupa pangkat 1. Ini kita mulai dari pangkat 1, X pangkat 1, kemudian di sini berarti di bawahnya adalah X pangkat 0. Ini merupakan sisa bagi. Sehingga kalau kita tuliskan, sisa baginya adalah min 7x pangkat 1 ditambah 28. Kenapa di sini ditambah? Di sini kan 28-nya positif, sama aja tambah dong. Kan statusnya harus kita sertakan juga. Seperti itu ya. Sama saja kan dengan pembagian bersusun. Jadi terserah kalian mau menggunakan Horner ya boleh, mau menggunakan pembagian bersusun juga boleh, terserah. Kalau matematika itu kan caranya banyak, caranya lebih dari satu, tapi jawabannya pastilah hanya satu, mengacu ke satu jawaban. Seperti itu. Jika ada yang masih belum dipahami, boleh bertanya di grup matematika ya, di grup diskusi WA matematika peminatan. Terima kasih.